아베크롬비 아웃가 됐습니다. 이예솔에게 못 잡는 것 같아요. 올라갑니다. 이예솔 성공입니다. 네. 그렇지 않고 적당히 경기 임하면은요. Hai gengs, balik lagi di Fin Station. Selamat datang di konten profil pemain Fin Station. Mimin tuh sebenarnya mau curhat ya. Ini susah banget kalau datanya sedikit, tapi ya udahlah, berapa menit pun nanti jadinya ya bakal tetap Mimin upload. Dan kali ini kita akan bahas salah satu pemain Red Sparks lagi, si tangan kidal. Kalian udah tau lah siapa dia, Iesol. Mari kita mulai. 강력한 스파이크 때 다이렉트 선보입니다. Iesol lahir di Daegu, Korea Selatan pada tahun 2000, seangkatan sama Park Hye-min dan hanya setahun lebih muda dari Park Eun-jin. Awalnya Iesol berposisi sebagai spiker yang fokus dengan penyerangan aja. Namun lambat laun dia menjadi outside hitter yang gak hanya harus piawai dalam menyerang, tapi harus punya kemampuan receive yang bagus. Jadi spiker dan outside hitter itu sedikit berbeda ya guys. Correct me if I'm wrong, yang lebih tahu bisa komen aja di bawah. Nah, dia bertinggi sekitar 177 cm dan kini aktif bermain di Red Sparks Jongkwajang. Tidak jelas kapan Iesol mulai mengenal atau memulai volley. Kemungkinan besar dia memulainya sama seperti kebanyakan atlet volley Korea, yakni saat duduk di bangku sekolah dasar. Pasalnya di kelas 1 sampai 2 SMP, Iesol ini udah bersekolah di Daegu Iljung Middle School pada tahun ajaran 2013-2014 hingga 2015-2016, yang mana sekolah ini juga memiliki tim volley yang cukup kuat. Iesol bahkan sempat mengantar Daegu Iljung menuju babak semifinal Piala Nasional Taebeksan tahun 2015, dan penampilannya waktu itu sangat menakjubkan. Kemudian setahun setelahnya pada tahun 2016 dirinya bahkan terpilih untuk mengikuti pelatihan musim dingin dengan tim nasional junior. Waktu itu juga ada Lee Dahyun dari SMP Jungang, Park Hye-min, Jong Ho-young, bahkan Jong Ji-yoon. Mimin kurang tahu sih apakah Iesol waktu itu akhirnya terpilih atau enggak. Yang pasti di tahun 2017 tidak ada namanya lagi di skuad timnas U18. Entah kenapa kemudian dia pindah sekolah. Mungkin dia mencari sekolah yang memiliki pendidikan volley yang jauh lebih bagus. Sehingga saat kelas 3 SMP dirinya pindah ke Gyeonghae Girls Middle School. Setahun di Gyeonghae, Iesol pun lulus dan mulai serius dalam bermain volley. Dirinya kemudian masuklah ke Sonmyeong Girls High School, yang mana sekolah ini adalah salah satu sekolah dengan lulusan volley terbaik di Korea. Nah, di Sonmyeong, Iesol seangkatan dan setim sama Park Hye-min dan juga Park Eun-jin. Gak hanya sama Hye-min dan Eun-jin aja sih, tapi juga Jong Ho-young yang saat itu menjadi adik kelasnya. Dan mereka ini udah cukup sering bermain sebagai tim saat SMA dulu. Lulus di tahun ajaran 2018-2019, Iesol pun segera mengikuti draft pemain di musim yang sama. Nah, dirinya pun akhirnya terpilih menjadi pemain Daejeon Jongkwanjang dalam pick kedua musim 2018-2019 bersama teman seangkatannya Park Eun-jin. Sementara Park Hye-min waktu itu terpilih menjadi pemain GS Caltex. Saat itu Iesol sangat ingin berkembang sebagaimana teman-teman seangkatannya. Dirinya kemudian terlalu memforsir latihan akhirnya. Bahkan dalam satu artikel dirinya pernah bilang bahwa saat itu dia juga ikut latihan dengan tim pria. Dirinya berpikir jika bisa melatih receive-nya dari spike keras dari pemain pria, maka dia juga bisa nih menangani serangan-serangan lawan di tim putri. Nggak tahu ya berita ini tuh bener atau enggak. Yang pasti di awal musim 2018-2019, Iesol ini terlambat memulai debutnya jika dibandingkan dengan teman-teman seangkatannya. Dan hal ini dikarenakan cedera jari saat latihan. Jadi kemungkinan besar cerita di atas itu emang benar.
Cukup lama dirinya istirahat di tahun debutnya. Yesol pun debut pada round ketiga game keempat saat melawan GS Caltech sebagai pemain pengganti. Pelatih Sonamwon sangat menanti-nantikan debut Yesol sebagai masa depan penyerang Jongkwanjang. Pasalnya sudah sekian lama nih penyerang bertangan kidal belum muncul kembali. Dan di debutnya melawan GS Caltech saat itu dirinya berhasil mencetak 5 poin. Yesol diberi kesempatan terus-menerus oleh pelatih Sonamwon di tahun debutnya tersebut. Dan Yesol menunjukkan performa yang luar biasa. Bahkan nih Yesol juga menjadi kandidat mengejutkan dalam perebutan Rookie of the Year. Sayang dirinya kalah dari nama-nama mentereng yang disebut-sebut adalah generasi emas pada masanya. Sebutlah Lee Ju-ah, Park Eun-jin, dan Jong Ji-hoon. Di sisi lain teman-temannya pernah dipanggil ke timnas juga. Contohnya Park Eun-jin dan Jong Hu-yong yang sudah dipanggil ke timnas senior sejak usia mereka masih 18 tahun di Asian Games 2018 Jakarta Palembang. Park Hye-min juga pernah masuk skuad timnas junior dan lain-lain masih banyak. Sementara Yesol belum pernah merasakan menginjak titik setinggi itu. Dan penghargaan Rookie of the Year musim 2018-2019 saat itu diraih oleh Jong Ji-hoon dari Hyundai Hill State. Musim 2019-2020 dirinya semakin banyak mendapatkan peluang bermain dari pelatih Sonamwon karena pemain asing KGC saat itu Alena absen karena cedera, sehingga banyak pertandingan yang kemudian didapatkan oleh Yesol. Namun karena posisi yang ditinggal adalah posisi kiri, dirinya pun diharuskan mengisi posisi tersebut. Serangannya memang kuat ya, namun dia masih kurang dalam receive atau bertahan. Sehingga Chae Sun-ah kemudian dipilih untuk mengisi posisi tersebut karena receive-nya yang bagus. Nah, meskipun Chae Sun-ah memiliki pertahanan yang lumayan, namun kekuatan ofensifnya masih kurang, sehingga posisi itu kemudian diganti lagi dan pada akhirnya Ji Min Kyung diutus untuk mengisi kekosongan tersebut. Yesol secara perlahan jarang mendapatkan tempat. Setelah sekian lama dia tidak mendapatkan kesempatan bermain, Yesol menjadi starter untuk pertama kalinya saat melawan Industrial Bank of Korea atau IBK di ronde keempat. Saat itu Yesol bermain 5 set penuh. Dia bermain luar biasa dan bahkan mencetak poin dari service ace. Yang kurang darinya masih sama, yakni receive. Sayang waktu itu KGC harus kalah dengan skor 3-2. Memasuki musim 2020-2021, Yesol semakin sedikit mendapatkan peluang bermain. Dirinya hanya sering bermain sebentar dan tak mampu berbuat banyak dalam pertandingan yang dilakoninya. Dan untuk menutupi kekurangan receive-nya ya, Yesol pun berlatih sangat keras dan berangsur-angsur pertahanan yang dianggapnya sebagai kelemahan terbesar mulai membaik. Sayangnya memang pelatih belum memberikan kepercayaan lebih kepada Yesol. Musim 2022-2023 pelatih pun berganti. Ko Hye-jin pun masuk menggantikan pelatih Sonamwon. Yesol bermain di game pertama Piala KOFO melawan Hyundai Hill State dan masuk di set ketiga. Waktu itu dirinya mencetak 3 poin. Barulah dia tampil luar biasa saat melawan AI Papers. Dia mencetak 15 poin dengan tingkat keberhasilan serangan mencapai 48%. Sayangnya di liga reguler kesempatannya mulai memudar lagi karena tentu pemain asing sudah mengisi posisinya dan hanya sesekali bermain menggantikan Elizabeth yang mengalami cedera. Meskipun begitu penampilannya cukup memuaskan setiap kali dia masuk. Sayang memang masih cukup sulit untuk dia mendapatkan menit bermain. Di samping karena teman setimnya yang cukup kuat ya, pertahanannya juga masih dipertanyakan. Masuk musim 2023-2024 tidak terlalu berbeda dengan musim sebelumnya. Dirinya hanya sesekali masuk dan tidak bisa berbuat banyak juga. Di round 6 saat melawan AI Papers dan juga IBK Altos, dirinya tampil menawan dengan spike-spike kerasnya. Dan itu membuat para penggemar sedikit menyadari keberadaannya selama ini. Wow, ternyata Yesol tuh sekuat ini loh. Yang Mimin harapkan dari pemain ini sih bisa mendapatkan banyak menit bermain lagi ya, yang cukup gitu supaya bakatnya nggak luntur men. Karena pengalaman bermain di game yang sebenarnya itu sangat berharga dan tentu bisa mengimprove skill terlebih lagi mental. Serius deh, pemain ini kalau digembleng bakalan jadi pemain yang bagus banget. Bisa jadi kalau receive-nya bagus ya, dia bisa loh nanti jadi the next Lee So-young yang kuat dalam menyerang dan bertahan. Apalagi dirinya kidal dan spike-nya juga kuat banget pemain satu ini. Kita lihat aja musim depan apakah Yesol akan mendapatkan banyak kesempatan dari pelatih Ko Hye-jin. Kita nantikan aja.
Oke deh, itu dia singkat profil dari seorang IESOL, pemain mungil yang Mimin rasa akan naik daun cepat atau lambat. Kita nantikan aja deh. Singkat banget ya konten kali ini, nggak apa-apa deh. Yang penting Mimin tetap update. Terima kasih semuanya yang udah request. Terima kasih juga buat yang sudah mendukung channel ini. Mimin pamit undur diri dulu dan sampai jumpa di konten-konten selanjutnya. Bye bye. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away.